Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Ya, sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya, soal Ahok legowo kalau seandainya PDIP memutuskan Anies maju di Jakarta. Karena bagi pendukung Ahok, gubernur atau calon gubernur yang canggih itu ya Ahok. Ya, ada spanduknya. Birokrasi, tidak korupsi, macam-macam, transparansi dan lain sebagainya. Karena Ahok dianggap mewakili yang namanya good governance dan clean government. Tapi bagi pendukung Anies, Anieslah yang terbaik. Jadi itu subjektivitas ya. Nah, karena itu ya kita bicara peluang menangnya. Kalau peluang menangnya maka berhitung. Misalnya PDIP mengajukan Ahok, kira-kira ada nggak yang mau menangkapnya? PKS pasti sudah tidak mau. Padahal yang dibutuhkan sekarang adalah sosok yang bisa mewakili PDIP untuk melawan kubu Prabowo, Gibran, Jokowi. Nah, itu adanya di Anies, bukan adanya di Ahok. Ahok tidak mewakili perlawanan terhadap establishment Jokowi Prabowo. Yang mewakili itu Anies. Itu kalau PDIP ingin melawan. Tapi kalau PDIP ingin melipir, ya dia tidak akan ambil Anies. Bergantung Megawati. Mau melawan ya rezim ini atau mau melipir ke rezim ini ya, mau oposisi atau mau bertransformasi dari partai yang kalah calonnya menjadi ikut cawe-cawe menjadi bagian dari tim yang hore-hore menang ya, seperti Nasdem dan PKB. Nah, ini yang ditunggu sesungguhnya. Tapi coba kita lihat dan kita bacakan dulu pernyataan dari Ahok ya. Ahok mengatakan siap patuh jika PDIP usung Anies di Pilgub Jakarta 2024. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik. Coba kita bacakan. Suara.com, ex-gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok angkat bicara menanggapi Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP yang mengajukan nama Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat cagup pada Pilkada Jakarta 2024. Sebenarnya Ahok juga dimajukan, Andika dimajukan juga, kemudian Prasetyo Edy Marsudi dimajukan juga. Ahok mengaku tak mempersoalkan hal itu. Ahok mengatakan sebagai kader PDIP harus bisa mematuhi apa yang menjadi keputusan partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri. Ia meyakini DPD PDIP DKI sudah punya pertimbangan matang sebelum mengajukan nama Anies. Keputusan ada di DPP partai. Sebagai kader yang saya pahami harus patuh dan disiplin organisasi, ujar Ahok kepada Suara.com. Kendati demikian, Ahok belum mau berkomentar mengenai potensi diusungnya lawan politiknya saat Pilkada 2017 lalu itu. Ia mengaku masih menunggu keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP. Tunggu saja keputusan PDIP jelasnya. Selain itu, ia juga menilai mekanisme untuk menentukan cagup yang bakal diusung PDIP masih panjang. Apalagi pertimbangannya tak bisa hanya dari internal PDIP sendiri. Sebab partai lambang banteng moncong putih itu tak bisa mengusung sendiri karena raihan kursi pada Pileg 2024 hanya 16 kursi. Karena itu PDIP perlu membentuk koalisi agar bisa memenuhi syarat 22 kursi untuk bisa mengusung cagup di Pilkada 2024. Rupanya 22 kursi ya, bukan 21 kursi. Yang pasti PDIP tidak bisa mencalonkan pasangan tanpa kerjasama dengan partai lain. Itu dulu faktanya pungkasnya. Sebelumnya Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan pihaknya telah mengirimkan rekomendasi nama-nama yang akan diajukan untuk Pilkada Jakarta. Salah satunya adalah ex-gubernur DKI Anies Baswedan. Pantas mengatakan nama-nama yang direkomendasikan ini merupakan hasil penjaringan nama yang dilakukan DPD PDIP DKI beberapa waktu lalu.
Pihaknya sudah mengajukan sejumlah nama ini kepada DPP PDIP. Sudah disampaikan semua nama-nama yang terjaring termasuk Anies, ujar Pantas saat dikonfirmasi. Jadi sobat era sekalian ya, ini apa ya yang ingin saya katakan ya, inilah namanya politik ya. PAN yang kita harapkan sebagai lokomotif demokrasi ya, hanya menjadi partai hore-hore saja dengan kursi yang terkecil di ya nomor 2 terkecil lah sekarang ya, dulu juga nomor 2 terkecil. Demokrat juga. Padahal kita berharap mereka-mereka lah yang menjadi partai yang mengusung politik tengah kanan ya. Ternyata harusnya kan pantas betul yang namanya PAN untuk Anies ya, Anies untuk PAN atau Demokrat misalnya, tetapi tidak terjadi demikian. Malah yang mengusung Anies PKB dan PDIP, partai yang dulu dipersepsi sebagai tengah kiri ya, atau kalau PKB Islam kiri ya. Oke sobat semuanya, Ahok tentu tidak bisa protes karena kondisi Ahok berbeda dengan kondisi sebelumnya. Kalau dulu barangkali dia bisa dianggap sebagai calon yang moncer, tapi sekarang agak berat kelihatannya kalau dia dipaksakan untuk menjadi calon gubernur ya. Dia sudah bebas. Oh ya, sebelumnya dia sudah 5 tahun bebas sepertinya ya, tidak masalah ya. Jadi kalau dia mau dijadikan calon gubernur, banyak yang akan balik badan kalau di Jakarta. Tapi kalau di tempat lain seperti Sumatera Utara, saya kira persoalannya adalah apakah Ahok mengakar di kota itu atau tidak. Itu satu, dia tidak kenal kota itu. Kalau dia dimasukkan di Sumatera Selatan, belum tentu juga kuat. Sumatera Utara mungkin masih masuk akal ya. Tapi sekali lagi sobat era sekalian, magis Ahok ya menurut saya sudah selesai ya. Dia bukan lagi faktor yang bisa untuk mendorong misalnya perolehan suara, perolehan kursi atau katakanlah sebagai kandidat gubernur. Karena itu walaupun masih nomor 3 ya, sekarang barangkali head to headnya antara Anies dan Ridwan Kamil. Nah Ridwan Kamil kalau didorong oleh kekuasaan ya bisa saja karena apapun bisa terjadi. Ada yang mengatakan kalau Kaisang maju pasti menang. Ya kita berharap jangan begitu ya. PKB terlihat sekali pragmatisnya kenapa melempar isu Anies dengan Kaisang. Ya itulah, Anda bisa berharap apa dengan partai yang memang sejarahnya menjadi partai yang pragmatis yang tidak pernah menjadi partai oposisi. Makanya kalau Anda berharap PKB atau Nasdem menjadi partai yang idealis, itu tidak ada track recordnya. Partai ini adalah partai yang sejak awal selalu bergabung dengan pemerintahan, selalu menikmati kue kekuasaan ya. Kemudian nggak setuju Pak Anies nyagup apalagi kolab sama PDI. Ingat mereka nggak butuh suara umat Islam. Ingat ketumnya nggak percaya alam akhirat. Itulah makanya saya katakan sebagai aliansi strategis, bukan aliansi ideologis ya. Anda berharap dengan partai-partai Islam atau yang berhaluan Islam, tetapi dalam kondisi yang sekarang sontoloyo, ya kan? Bukannya melawan kecurangan, bukannya melawan hal-hal yang buruk, tetapi malah menjadi bagian, ya kan? Dengan alasan macam-macam. Padahal ujung-ujungnya alasan elit politiknya saja karena ingin mendapatkan kenikmatan terus-menerus. Kan sederhana. Maka nanti akhirat lah yang akan menjadi judgementnya, pertanggungjawabannya kan. Bawa-bawa suara umat Islam tapi kemudian hanya untuk kepentingan pribadi saja. Itu saja sobat era sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sekali lagi kita akan tunggu saga Anies PDIP ke depan ini. Apakah akan ada deklarasi Anies Andika atau Anies Mardani Alisera atau Anies Sohibul Iman atau Anies siapa saja. Yang jelas Anies pasti menjadi calon gubernur, tidak mungkin calon wakil gubernur. Secara dia sudah pernah menjadi gubernur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.